siapakah yang akan muncul? Tereng. Oke, pertama, apa nih? Lagi Kak. Oke. Kira-kira apa lagi ya? Ini gambar roti. Oh, nih malaikat roti sama Tuhan Yesus nih pasti. Malaikat roti. Lagi. Apa lagi Kak? Ini ada gambar apa nih? Aduh, ada apa lagi? Udah ada yang bisa nebak belum? Ada yang bisa? Oke, ini orang. Berarti ini apa? Tentang apa ya? Tentang apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, apa yang kamu jawab tadi itu sudah berhubungan ya, benar. Tuhan Yesus memberikan makan, makanya ada garpu tadi sama sendok yang benar. Dan untuk bottom line, untuk apa yang kita pelajari dari Matius 9, ayat 9-13, ada 3M istilah Ko Hadi. Bukan memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Bukan 3M itu, tapi 3M yang Ko Hadi mau kasih buat adik-adik semua malam hari ini, bicara tentang bottom line kita malam hari ini, pembelajaran dari Matius adalah, catat baik-baik bahwa mengenal Yesus, mengubah cara kamu melihat diri kamu sendiri. Nah, maksudnya kan waktu Gavin tahu bahwa waktu aku mau kenal sama teman aku aja pakai komunikasi nih. Sebenarnya cara itu bisa kalau buat kita pakai buat kenal sama Tuhan. Bisa. Bisa kan? Biasanya kalau mau komunikasi sama Tuhan gimana nih Kevin? Berdoa. Caranya? Nggak pakai WhatsApp kan sama Tuhan Yesus kan? Nggak. Oh enggak kan? Nah kalau Hanesa, kok Adi boleh tahu nggak? Cara Hanesa untuk sehari ini bisa mengenal Tuhan itu atau mengenal Yesus itu buat kehidupan Hanesa gimana nih? Dengerin firman Tuhan yang banyak biar lebih dekat sama Tuhan. Berdoa. Terus kita juga bisa jaga diri kita sendiri biar lebih deket gitu sama Tuhan. Wow, it's awesome Hanesa. Drop it. Shalom FLC Kids. Di minggu ketiga bulan Oktober ini, kita masih belajar mengenai kepribadian, yang artinya menemukan siapa diri kamu yang sebenarnya sehingga kamu dapat membuat sebuah perbedaan. Nah, adik-adik, saatnya kita mau mulai ibadah. Sebelumnya, kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga hari ini kami boleh kembali beribadah bersama-sama. Kalau sebentar kami mau memulai ibadah, Tuhan yang pimpin dan sertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami mau mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Yuk adik-adik yang sudah siap mengenal Tuhan, kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyi Big or Small. Dengan semangat ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi
kita mau memuji buat Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Katakan saat pagi hari. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hari, hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Kita mau lebih sungguh-sungguh ya. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan. Yuk adik-adik kita mau berdoa, semua lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Engkau memperbolehkan kami berkumpul bersama keluarga kami, dan kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan pimpin kami, biarlah kami dapat duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan juga pimpin kakak sekolah minggu yang akan bercerita, biar mereka dapat bercerita dengan segenap hati dan bersemangat. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Selamat mendengarkan.
adik-adik, happy Sunday. Ketemu lagi dengan Kak Ewit. Hari ini Kak Ewit akan bawakan firman Tuhan. Kakak harap ketika mendengarkan firman Tuhan, adik-adik tetap fokus ya. Nah, hari ini kita masih temanya sama. Nah, jadi bulan ini temanya apa? Masih ingat gak? Oke, good. Temanya adalah kepribadian. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 15. Nah, adik-adik kalau punya Alkitab, silakan ambil Alkitabnya, buka Alkitabnya ya supaya sambil belajar juga buka Alkitab ya. Tetapi kalau adik-adik belum punya Alkitab, tidak apa-apa. Kakak akan bantu untuk membacakannya ya. Yuk, jadi di Kisah Para Rasul 16 ini ayat 13 sampai 15 ini berbicara tentang wanita ya, wanita penjual kain ungu. Wah, siapa ya kira-kira adik-adik ya? Yuk, kita mau baca dulu ya. Kita baca bersama-sama dimulai dari alamatnya ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 15. Paulus di Filipi. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Ayat terakhir, sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Demikian firman Tuhan yang kita baca dari Kisah Para Rasul 16 ayat 13 sampai 15. Nah, adik-adik, ada seorang wanita ya penjual kain ungu namanya adalah Lydia. Wanita ini berasal dari Tiatira. Tiatira, oke. Nah, adik-adik, Lydia ini ya wanita ini mempunyai keahlian, punya bakat. Kira-kira adik-adik tahu nggak ya bakatnya apa ya? Oke, good. Bakatnya adalah dia itu ahli dalam membuat kain ungu. Yang pada saat itu kain ungu ini sangat berharga, sangat mahal. Jadi Lydia ini terkenal dengan keahliannya gitu ya. Jadi kain ungu ini dulu sangat berharga sekali gitu ya. Nah, Lydia ini waktu di Filipi ya, waktu dia di sana, kebanyakan orang-orang di sana itu tidak percaya Tuhan, tetapi mereka itu percaya pada dewa-dewa, mereka menyembah dewa. Tetapi beda nih, wanita ini yang satu ini, Lydia, dia ini terus mencari tahu tentang Yesus. Ya, mencari tahu tentang Yesus yang dipercayai oleh orang Yahudi. Nah, adik-adik, Lydia ini karena dia terus mencari tahu, dia bertemu dengan sekelompok wanita. Ya, jadi dia ketika dia cari tahu, dia ketemu dengan sekelompok wanita yang percaya kepada Tuhan di luar gerbang, tepatnya di tepi sungai. Jadi dia berusaha ketemu nih sekelompok perempuan. Waktu mereka ketemu gitu ya, mereka itu walaupun belum mengenal Tuhan sepenuhnya, tapi ketika mereka berkumpul, mereka cerita gimana ya tentang Tuhan Yesus gitu. Nah, adik-adik, Tuhan tahu saat itu Lydia bagaimana. Makanya Tuhan mengirimkan Paulus ke Makedonia. Nah, Makedonia ini yaitu tepatnya di Filipi, tempat Lydia tadi. Nah, untuk memberitahu tentang Yesus. Jadi Tuhan mengutus Paulus untuk ke Filipi itu ya untuk menceritakan tentang kebenaran tentang Tuhan Yesus. Nah, itu adik-adik.
Kita mau baca di ayat 13 ya, ayat 13 sampai 14 tadi. Dikatakan begini nih. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Waduh, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Jadi, ketika Paulus sampai di tempat Filipi, ya, Paulus dan teman-temannya melihat perempuan itu, ya termasuk Lydia dan perempuan-perempuan yang lainnya tadi yang mencari tahu tentang Yesus. Melihat di sana, mereka berkumpul di sana, ya. Ada tempat sembahyang Yahudi mereka di situ, adik-adik. Kemudian Paulus melihat yaitu perempuan Lydia gitu ya. Lydia yang turut mendengarkan ya, yang turut mendengarkan Paulus ketika menceritakan tentang Yesus. Waduh, hebat sekali ya. Jadi ketika Paulus menceritakan tentang Yesus kepada Lydia dan perempuan-perempuan yang lainnya, Tuhan membukakan hati Lydia, membuka hatinya supaya percaya kepada Tuhan, supaya Lydia ini terbuka hatinya untuk menerima pesan yang disampaikan oleh Paulus. Adik-adik tahu kan? Ketika dia mencari tahu tentang Yesus, ya, yaitu Tuhan tahu keinginan hati dari Lydia, makanya Tuhan tolong Lydia. Dan pada akhirnya Lydia itu percaya sama Tuhan. Lydia beserta keluarganya dibaptis. Wow, hebat adik-adik ya. Akhirnya Lydia ini dibaptis bersama dengan keluarganya. Nah, sekarang kita mau belajar gini. Hal apa yang kita pelajari dari Lydia ini? Hal baik apa? Yang pertama, Lydia ini mengundang Paulus dan teman-temannya tinggal di rumahnya. Jadi ketika Lydia sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus dari Paulus, ya, walaupun Lydia ini punya harta yang banyak, dia itu pebisnis gitu ya, yaitu yang menjual kain ungu tadi. Dia itu mau mengundang Paulus datang ke rumahnya di ayat 15 tadi. Sesudah ia dibaptis bersama dengan seisi rumahnya gitu ya. Ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Nah, adik-adik, dia mau mengundang Paulus ke rumahnya beserta teman-temannya. Yang kedua apa? Dia itu mau berbagi loh, berbagi dengan apa yang dia miliki. Jadi walaupun dia kaya, dia itu bukan menyenangkan untuk hatinya atau menyenangkan untuk dirinya sendiri, tidak. Tapi dia mau mengundang Paulus dengan teman-temannya, kemudian berbagi apa yang dia miliki dengan Paulus dan teman-temannya. Oke? Jadi Lydia ini membantu atau mendukung Paulus ini beserta teman-temannya untuk memberitakan firman Tuhan di tempat itu, gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Lewat ya keahlian yang dimiliki oleh Lydia, ya, banyak hal yang dilakukan oleh Lydia ini untuk bantu orang lain. Ketika Silas pada waktu itu dengan Paulus di penjara. Ketika mereka sudah dibebaskan, Lydia ini tetap mau menerima mereka. Paulus dan Silas itu mereka langsung ke rumah Lydia karena mereka yakin Lydia ini pasti mau menerima mereka. Memang benar, mereka mau menerima. Ya, Lydia ini mau menerima Paulus dan Silas ke tempatnya sampai aman. Wah, hebat ya Lydia ya. Dia tetap murah hati, baik sekali adik-adik, walaupun dia itu punya harta yang banyak, kemudian dia punya bisnis yang terkenal saat itu, gitu ya. Jadi Lydia ini sungguh luar biasa. Nah, adik-adik sekarang begini, bagaimana kepribadian Lydia? Gimana sih kepribadiannya? Tadi kan Kak Ewit sudah kasih tahu hal-hal baik apa yang kita lihat dari Lydia. Nah, sekarang kepribadiannya bagaimana sih? Yang pertama,
Dia itu kepribadiannya adalah dia itu memiliki bakat khusus bisnis ya yang sukses. Yang sukses yaitu menjual kain ungu. Dia membuat dan menjual. Kemudian hasilnya itu ya kepribadiannya ya. Hasilnya itu tidak digunakan untuk diri sendiri, tetapi dia bantu orang lain. Ya buktinya apa tadi? Dia mengundang Paulus dan teman-temannya datang ke rumahnya. Yang kedua, kepribadiannya bagaimana? Menggunakan keahliannya tadi. Keahliannya yaitu membuat kain ungu tadi dan menjualnya. Dia bantu orang-orang yang ada di gereja. Jadi bukan hanya Paulus dan teman-temannya, tetapi orang-orang yang ada di gereja dia bantu. Nah itu banyak yang dibantu oleh Lydia ini. Gitu ya. Nah itu kepribadian yang ketiga apa? Dia ini jadi contoh yang luar biasa. Dia murah hati, baik, gitu ya. Jadi dia itu nggak sombong dengan apa yang dia miliki. Ini jadi contoh buat kita juga supaya apa? Apa yang kita miliki, bakat kita membantu orang lain gitu adik-adik. Jadi sekarang pertanyaan Kak Ewit begini nih. Kamu sudah tahu tadi cerita tentang Lydia, dia punya bakat yang luar biasa. Dia gunakan untuk bantu orang lain. Pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan setelah mendengarkan cerita ini? Apa? Menggunakan bakat kita untuk membantu orang lain. Ingat ya, menggunakan bakat kita untuk membantu orang lain. Yang gimana Kak Ewit? Nah ingat dulu. Karena apa? Bakat yang kita miliki itu semua pasti berbeda-beda dong. Kak Ewit dengan kamu punya bakat yang berbeda-beda. Ingat, bakat yang kita miliki itu adalah kepribadian yang istimewa, yang unik, yang luar biasa yang Tuhan berikan buat kita. Itu tujuannya sebenarnya adalah supaya kita itu bisa memuliakan nama Tuhan. Ingat ya, kepribadian kita yaitu bakat yang diberikan Tuhan. Itu tujuannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Nah itu anak-anak. Jadi sekarang kakak mau menyampaikan bahwa kita itu punya bakat, kita gunakan untuk bantu orang lain. Apa bakat yang kita miliki? Contohnya Kak Ewit, bakatnya apa? Wah, Kak Ewit kan guru nih, ya kan? Jadi kakak apa nih? Kakak di sekolah bantu adik-adik atau anak-anak yang ada di sekolah itu belajar. Kemudian kakak bisa juga jadi teman mereka ketika mereka punya masalah atau sedih. Kakak jadi teman mereka, kakak bantu menghibur mereka. Itu ya, ada hal mereka yang tidak bisa kakak bantu. Nah, adik-adik, bakat yang kamu miliki apa? Misalnya ya, mungkin adik-adik bisa nih bikin kue ya, karena lihat mami atau bantu mami. Nah, ketika kamu bikin kue, kamu bisa bantu orang lain loh. Kamu bagi-bagi. Terus apa lagi? Berenang. Berenang itu dapat kita gunakan jadi berkat buat orang lain. Kita dapat bantu mereka yang tadinya nggak bisa renang, kamu bantu, kamu ajarin. Terus bakat apa lagi? Bermain musik. Ada mungkin di antara adik-adik yang bisa main piano, kamu bisa pelayanan di gereja loh. Atau ada teman kamu yang pengen belajar gitu ya, kamu ajarin. Terus apa lagi? Bernyanyi, kamu bisa bernyanyi di gereja, paduan suara atau di sekolah gitu ya. Itu pasti bisa jadi berkat buat orang lain atau menyenangkan hati yang mendengarkan. Terus ada lagi nih bakat jago matematika, terutama yang di sekolah nih ya. Adik-adik, kalau jago matematika, kamu lihat teman kamu yang kurang bisa matematika, kamu bisa nih bantu teman-teman kamu belajar supaya mereka juga paham. Jadi adik-adik harus ingat bahwa bakat yang kita miliki, kepribadian yang kita miliki itu yang Tuhan berikan adalah istimewa. Itu tujuannya adalah untuk memuliakan siapa nih? Memuliakan Tuhan. Ingat, tadi kita belajar dari perempuan itu yang bernama Lydia bahwa dia itu punya bakat ya, bakat membuat kain ungu. Dia tahu gimana supaya menghasilkan uang. Dia jual ya. Tapi ketika dia punya uang yang banyak dari hasil penjualannya, dia tidak egois, dia tidak menikmati sendiri, tapi dia gunakan untuk membantu orang lain, membantu orang-orang yang di gereja, membantu Paulus dan teman-temannya untuk tinggal di tempatnya dan berbagi. Jadi itu, ingat,
Lydia itu menggunakan bakatnya bukan untuk menjadi kesombongan, tetapi untuk membantu orang lain. Kita belajar dari Tuhan Yesus adik-adik ya, bahwa Tuhan Yesus itu selalu membantu orang lain, mengasihi, mengajar orang, menyembuhkan orang. Tuhan itu tidak pernah membeda-bedakan, semua sama. Jadi ketika kita punya bakat, kita tidak boleh milih-milih ya. Kita membantu siapapun supaya kita bisa jadi berkat dan memuliakan nama siapa? Nama Tuhan. Ya adik-adik, demikian firman Tuhan yang kakak sampaikan hari ini. Biarlah kita belajar untuk menggunakan bakat yang kita miliki untuk membantu orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Yuk kita berdoa, lipat tangan, tutup mata, ikuti doa Kak Ewi dalam hati adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah Tuhan, apa yang menjadi bakat kami, apa yang menjadi talenta kami jadi berkat. Kami bisa membantu siapapun. Tuhan tolong ya, supaya kami terus mau belajar. Tuhan Yesus berkati keluarga kami juga dan semuanya Tuhan, supaya kami sehat terus dan kami terus semangat untuk memuji Tuhan, mengikuti ibadah walaupun harus online. Tuhan Yesus, kami serahkan juga kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman supaya sehat juga ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, sampai ketemu di sini ya. Kita ketemu minggu depan lagi. Bye, Tuhan memberkati. Drop it. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk join di small group jam 7 malam nanti, supaya kita bisa sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Di small group, adik-adik bisa cerita satu sama lain dan seperti biasa ada game seru juga loh. Adik-adik juga boleh ajak teman-teman kalian untuk join di small group ya. Jangan sampai lupa dan ketinggalan. Happy Sunday and God bless you.